Subuh iko awak sudah masuk tanggal 22 Sya'ban. Dari mana Ustaz tahu? Ada tertulis di belakang 22 Sya'ban. Siapa yang puasa hari iko 22 Sya'ban, apa kata Nabi? Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Itulah maka dikasih Ustadz air minum. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Siapa yang tidak boleh puasa sesudah nisfu Sya'ban? Orang nan memang indak terbiasa puasa, ndak boleh puasa. Hampir berbuka kan? Tapi orang nan terbiasa puasa Senin Kamis, yang biasa puasa Daud, yang biasa puasa sunat ayamul bait 3 boleh sampai boleh 5 boleh, maka inya tetap boleh puasa. Siapa lain nan boleh puasa? Orang nan mengqadha puasa. Dulu Ramadan tahun lalu puasanya tinggal 7 hari. Di bulan Syawal hendak diganti, indak jadi. Asal hendak ganti, ada undangan makan. Asal hendak diganti, datang kue lomak. Ndak jadi puasa. Sampailah tahun niko, kalau sampai tidak digantinya puasanya lewat Ramadan, nyokonai 2. Pertama qadha, nang kedua fidyah. Fidyah kena lalai mengganti dari Ramadan ke Ramadan, maka ikolah kesempatan mengganti puasa. Hari ke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bolehnya ganti puasa selama seminggu iko. Kalau niat mengqadha boleh. Boleh niat hari iko buya? Ndak boleh. Lah azan. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh niat sesudah azan, sebelum zuhur. Pagi jam 9. Tengok ke dapur, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kalau gitu ambo puasa sunat lah, boleh. Tapi dengan syarat dari azan subuh tadi memang tidak ada makanan apa-apa. Jam 8, jam 9 tengok ke dapur tak ada makanan. Ambo puasa aja lah, sah. Tapi puasa sunat, puasa qadha tidak bisa. Abang tak makan, kata bininya, ambo puasa. Tapi lah 2 batang tadi rokok. Tidak bisa. Dari azan subuh tadi memang tidak ada masuk apa-apa, maka boleh. Mana dalilnya? Nabi pernah melakukan itu. Nabi bertanya, ada makanan awak? Kata Nabi, tidak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu ambo puasa. Adapun puasa qadha, maka niatnya mesti sebelum azan subuh. Nawaitu sauma ghadin, ambo berniat puasa esok qadhaan, mengganti puasa nan tinggal tahun lalu lillahi ta'ala. Maka kalau puasa hari Senin, niatnya qadha, dapat 2, qadhanya lunas dan otomatis dapat pahala puasa sunat Senin. 3-nya dapat qadha, lunas, pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Sya'ban, dapat. Karena Sya'ban kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ada bulan yang banyak dilalaikan orang.
itulahnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban amal awak selama setahun diangkat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban kalah amal awak selama setahun diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat, ditunjukkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kesimpulannya, yang kini sedang puasa, lanjutkan puasanya. Jangan ragu kalau ada orang bercakap melarang puasa. Yang ulun puasa, silakan sarapan pagi. Kabarnya subuh 22 Sya'ban iko ada puasa sunat. Yo, hari Senin. Bagi yang terbiasa, bagi yang tidak, maka silakan sarapan. 22 Sya'ban ko awak sarapan bersama di rumah masing-masing. Bisa dibuat sarapan bersama, tapi beko awak konai prokes, protokol kesehatan, 3M, memakai masker. Itu maka masker kau disangkuikan kau. Nah, boleh lopeh kok. Itu memanglah protokol. Maka tadi maju ke depan. Assalamualaikum. Buka. Soalnya direkam kok, ditonton orang. Tengoknya apa ini tak pakai masker. Kau masker. Mencuci tangan. Boleh cuci tangan tadi. Menjaga jarak. Itu maka tadi Pak Polisi mengambil gambar. Bahwa awak menjaga jarak di dalam itu. Maka tadi di awal kamu sebutkan, yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Dandim, katamu. Supaya apa? Supaya kalau ambo ditangkok, iko sodonya kok naik. Tidak ada. Yang takik lu apa-apa gue sabit balik saja. Kalau balik ambo tetap ceramah. Ambo biasa ceramah berdua sama kamera. Ambo pernah ke masjid kok kan? Dulu peresmian pemakaian pertama masjid kok tahun bukan masjid Iko. Iko pertama kali. Oh, masjid Jati. Banyaklah pokoknya mau ke Langgam kok. Pertama ambo balik 2008, 3 tahun yang lalu. Iko Ramadan yang ketiga boleh ambo sesudah balik. Diundanglah oleh pegawai kantor camat Bukit Raya, orang Langgam. Rupanya orang Langgam iko tradisinya kalau nyoba kojo di kota, kalau dokek bulan Ramadan dibawanya ustad ke kampungnya. Itu orang Langgam. Kalau yang sukses di kota dibawanya ustad ke kampung. Bukan yang dibawa ke kampung tuh penyanyi dangdut. Maka ambo ceramah di kantor camat Bukit Raya. Sesudah itu ditanya, bisa ustad ambo bawa ke kampung? Di mana pak? Di Langgam. Ayolah. Waktu itu jalan niko belum ada, jembatan belum ada. Dari sana kamu naik ponton, nyebrang sungai, sampailah. Ambo itu bawa balik. Abdul Somad LCMA, S1 sebelah kiri, S2 sebelah kanan. Ditanyalah dek orang Langgam. Tradisi kami di kampung Eko, kalau ada orang meninggal, maka kami membayar solatnya yang tinggal pakai beras. Apa hukum membayar beras untuk orang mati? Ndak dapat menjawab. Ndak terbaca di LCMA tadi. Mohon maaf pak, ambo ndak bisa jawab. Ambo bawa balik ke Pekanbaru. Itulah pertanyaan yang paling berkesan dalam sejarah ambo. Dek ndak dapat menjawab. Balik Pekanbaru, buka kitab balik.
buka dapet dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang bernazar, ambo bernazar iktikaf, sesudah inya bernazar matinya, maka iktikaf satu malam itu bisa dibayar 1 mud. 1 mud itu 7,5 ons beras. 1 mud. Ambo bernazar iktikaf 10 malam, mati, maka 1 malamnya 7,5 ons, berarti 10 malam 7,5 kilo. Fatwa Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi, kata Imam Al-Baghawi, kalau iktikaf 1 malam bisa dibayar 1 mud, maka 1 sembayang pun bisa dibayar 1 mud. Imam Syafi'i mengatakan 1 malam 1 mud. Datang Imam Al-Baghawi, berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i, kalau 1 malam bisa dibayar 1 mud, maka 1 sembayang pun bisa dibayar 1 mud, kata Imam Al-Baghawi. Datang Imam An-Nawawi, dituliskannya ijtihad mazhab Syafi'i ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Setelah ambo tulis, ambo kirimkanlah ke Langgam tahun 2008. Tapi ambo tidak melaksanakannya. Ambo menyebutkan hukumnya, bagi yang ingin melaksanakan silakan, tapi ambo tidak melaksanakan. Kenapa tidak buat? Ustaz tidak buat? Sebab kalau ambo buat, ambo khawatir banyaklah anak muda tidak mau sembahyang. Orang tidak sembahyang, bolehlah diotot ambo siapkan. Tapi kalau ada orang di Langgam meninggal ayahnya, omaknya, lalu kemudiannya bayarkan beras bagi ke fakir miskin, perbuatan itu tidak salah karena ada dalam mazhab Syafi'i. Potong waktu ambo ceramah dengan orang dari Australia, nyo sedang S3 di Australia, mewawancarai ambo. Apalah yang paling berkesan selama Ustaz penceramah? Di TV pun pernah juga mau ditanya orang, selama Ustaz jadi penceramah apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah ketika saya ceramah ke Langgam dan ditanya di depan orang banyak, saya tak bisa menjawab. Itulah tentang masalah membayar sembayang pakai bohe. Maksud ambo, nanti waktu pertanyaan jangan susah lah macam itu. Oh, Langgam kok ngeri-ngeri pertanyaan. Nah, Abi, siapa yang ingin puasa dari isuk Selasa sampai ke Ramadan, 2 syarat. Pertama, memang terbiasa puasa. Yang kedua, mengqadha. Silakan. Sekarang 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hari Senin muka. Senin muka seminggu lagi tanggal 29 Sya'ban. Apa yang dilakukan umat Islam 29 Sya'ban? Menengok hilal. Kalau bulan itu bule godang 5 boleh, namanya badar. Tala'al badru alaina, badar namanya, bulan purnama. Tapi kalau bulan itu sabit, namanya hilal. Hati-hati ibu-ibu yang nama lakinya hilal. 29 dicari-cari uang. Badar bulan purnama, hilal bulan sabit. Menengok, mengintip anak bulan. Pemerintah Saudi Arabia mengutus beberapa orang ulama untuk pergi ke gurun pasir menengok anak bulan. Raja Maroko namanya Raja Muhammad VI, anak dari Hasan II, cucu dari Muhammad V. Muhammad VI
anak Hasan 2, anak Muhammad 5. Mengutus ulama ke gurun Sahara. Iko Maroko, di bawah Maroko ke Mauritania. Antara Mauritania dengan Maroko ada gurun namanya gurun Sahara. Padang tandus untuk menengok anak bulan. Nampaklah anak bulan, bersaksilah mereka di hadapan sultan. Wallahi, tallahi, billahi, kami sudah menengok anak bulan. Kalau tanggal 29 nampak anak bulan, berarti besok dilaksanakan puasa Ramadan. Tapi kalau tanggal 29 tidak nampak anak bulan, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Begitu yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kok lagi tren gini kok? Mana dalilnya? Padahal kalau awak sabi dalil bukannya paham. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau menengok anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu kalau menengok anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau bulan tertutup awan tak nampak, fa akmilu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Hari Senin 29 Sya'ban, pemerintah Republik Indonesia mengerahkan teropong dari Sabang sampai Papua. Dipasanglah teropong. Di Pekanbaru teropongnya dipasang di Jalan Sudirman, di muko Masjid Ar-Rahman, di gedung paling tinggi. Sekarang sudah berubah, berpindah ke Tower Bank Riau Kepri menuju Syariah. Karena itulah tower paling tinggi, dan merdu dulu dipasang teropong di situ menengok anak bulan hari Senin 29 Sya'ban. Harga teropong kok 50 juta. Dari di Boli sampai kini tidak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, asok ya nampak. Puasa. Esok 2-3 hari yang nak puasa, cubalah tengok di Facebook sama Instagram. Banyaklah orang mengirim gambar menengok anak bulan. Oh, di bawah. Nampak apa? Nampak apa, friend? Nampak gaji 3 boleh gitu. Kalau zaman dulu, zaman datuk nenek awak dulu, menengok anak bulan pakai kain tipis, kain jarang. Ada kain tipis dipakai potang-potang, sore hari menengok anak bulan. Nampak orang saksi menengok anak bulan kok 2 laki-laki, namanya saksi tersumpah di Kementerian Agama. Dia lah bersumpah memang matonya menengok anak bulan, dan dipastikan matonya sehat, sudah diperiksa oleh dokter mato. Sebab banyak orang tua mengaku menengok anak bulan. Ambulan nampak anak bulan, uponya bulu matonya gugu. Gugu, nampak. Sangkonya anak bulan. Mohon maaf lentur tua, mohon maaf. Mata mesti sehat, orangnya jujur amanah. Maka nanti awak dengar pengumuman dari Kementerian Agama berdasarkan pemasangan teropong dari Sabang sampai Papua, maka ada beberapa saksi kita tersumpah melaporkan bahwa melihat anak bulan, dengan ini besok ditetapkan puasa. Ambo tidak punya teropong, ambo tidak punya ilmu, maka ambo paling selamat ikut keputusan Majelis Ulama Indonesia. Sebab kini di Indonesia banyak orang tidak berilmu, tidak punya teropong, bisanya menengok anak bulan dari dalam kelambu. Masuknya ke dalam kelambu, berzikir. Besok puasa. Apa buya? Nampak kamu tadi anak bulan. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, Allah nampak anak bulan. Ainya Ustaz Syariah. Ambo kula putui makrifat amulah. Apa kau juga? Awak yang pandai memandai menyuruh orang puasa, maka awak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sampai awak sunyo puasa padahal olen puasa, awak hanya ingin menunjukkan awak olen hebatnya, awak olen putui kajinya, maka awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat puang sosek gara-gara awak. Nauzubillah. Hidup ini yang awak cari adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi ambo tetap menunggu keputusan Majelis Ulama Indonesia. Awak tunggu, begitu diumumkan nanti hari Senin bahwa sudah ada yang nampak anak bulan, maka malam Selasa pun awak mulailah tarawih patamo. Sebab dalam bulan Qamariyah malam dihitung bukan dari jam 2 boleh malam. Yang dihitung dari jam 2 boleh malam itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan malam Qamariyah dimulai dari azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambo ingin menunjukkan ambo hebat juga azan. Muazin tadi itu kan mantap azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun tengok siapa? Punya anak muda yang azan. Maka habis sholat isya awak pun tarawih. Tarawih kalau tiap-tiap tahun awak buat, tapi ada yang perlu diperbaiki. Bilalnya dari kini mesti membaca teks yang dibuatkan oleh alim ulama Pak Kua, Majelis Ulama. Buatkan, amulah sampaikan ke Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan, buatkan teks Pak, supaya dibaca orang, disebar ke kampung-kampung. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Joleh makharijul huruf. Iko dipegang lah koteh 10-20 tahun yang lalu yang lah kuyak-kuyak. Jadi entah apa akunya. Semua ngek berapi-api tanpa dibarengi ilmu yang benar. Di langgam itu tidak terjadi. Jadi di langgamku banyak alim ulama, banyak buya-buya, tapi di tompek lain ceramah itu akan diupload ke internet, ditonton ulang di seluruh Indonesia. Nyo akan mencari Ustadz Abdul Somad official, subscribe, like and share. Tengoknya ditonton. Oh iya, kampung kami belum menulis, tulis, ditempel dinding, dilaminating supaya dibaca orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Jelas salawat. Kok banyak di sebagian masjid, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Apa lah kata orang, membentak-bentak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cubalah awak bawa proposal ke kantor bupati, semen, kerikil. Kata Pak Bupati, panggilnya Satpol, Satpol, kok campakkan ke sungai gitu. Cuba kalau awak lemah lembut, masjid kami ulun selesai, polu semen satu isa. Tengok dia Pak Bupati, insyaAllah selesai. Ini perlu adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya sepele, tapi ibadah kita, terutama kita sedang mendidik anak-anak kita. Cubalah anak-anak SMP itu dilatih jadi Bilal. Daripada anak SMP di belakang golak anak tuan arah, yo dilatih anak SMP menjelang seminggu kok. Awak hari pertama ya, hari kedua
suaranya elok, suruhnya ke muka supaya dikasih tanggung jawab. Iko Bilal yang tahun 70, itulah saya bikin Allahumma sholli awak nan iko sampai ndak akhir Ramadan juga. Iyo nambah selawat awak nan ragu. Bapak ibu boleh golak, tapi kalau nyo sakratul maut, awak bertanggung jawab. Nah, sesudah itu awak pun sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih dilaksanakan Umar bin Khattab. Umar menengok orang sembahyang di masjid iko, di rumah iko, di tempat iko. Kata Umar, alangkah eloknya kalau awak satukan di Masjid Nabawi. Maka disatukanlah sembahyang tarawih itu di Masjid Nabawi. Diangkatlah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab. Dibaca Ubay bin Ka'ab lah, satu malam satu juz. Nggak sanggup ikut Nabi sembahyang tarawihnya 8 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, yusolli arba'an, 4 rakaat, tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sebab hadis Nabi menyebut salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 1 salam. Ustaz Somad, salat tarawih berapa rakaat? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Iko dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ompek katanya. Kok ompek? 2 rakaat 1 salam, sesudah salamnya langsung toga. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung toga. Sesudah ompek rakaat, barunya duduk istirahat lama. Dek apa duduknya lama? Sebab ayatnya panjang. Sepanjang apa? Nabi pernah mengkhatamkan Al-Quran semalam. Bayangkan itu panjang. Kalau dibuat kini, unjuk rasa masyarakat ganti imam. Maka pada masa Umar bin Khattab tidak sanggup masyarakat membuat yang dibuat Nabi terlalu lama, terlalu panjang. Akhirnya dibuatlah ayatnya pendek, tapi rakaatnya dibuat banyak. Itulah dia 20 rakaat. Pada masa Imam Malik bertambah rakaatnya menjadi 36 rakaat. Tambah witir 39 rakaat. Tarawih kesimpulannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya ketek, ayatnya sikit. Abid berdiri lama, togak lama, duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Duduk istirahat namanya tarwihah. Duduk lagi istirahat, duduk istirahat namanya tarwihah. Tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Tarawih. Tarawih artinya solat dengan duduk santai. Kenapa duduk santai? Karena tegaknya lama, ayatnya panjang, urat-urat kakinya tegang, maka duduk santai. Jadi kalau sholat tarawih tak ada duduk santai, itu namanya sholat ngebut namanya. Duduk santai. Boleh imam membaca Fatihah 1 napas buya. Apa lo salah?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa salah? Tapi joleh bacaan. Ada ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi seelok-eloknya ikut sunnah bil mad wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nama bacaannya waqaf. Kalau menyambung wasal. Jaga makharijul huruf. Ini penting awak saling mengingatkan wa tawasaw bil haq wa tawasaw. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah, kata Bilal. Kini ada pula yang menyabik tak perlu pakai Bilal. Apa pakai Bilal? Tegak aja langsung. Bilal itu perlu, sebab makmum di belakang banyak nan lupa. Kok tarawih apa witir? Tarawih bertanya semua. Tarawih apa witir? Ampun dah ingin. Maka Bilal mengingatkan, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kata Bilal, sallu salatal witri salasa rakaatin azabakumullah. Oh, witir. Yang tak pakai Bilal bertanya jamaah di belakang, Pak Imam, ikut witir apa tarawih? Witir 3 rakaat. Mana nan elok bunyinya daripada imam witir 3 macam pramuka itu. Witir 3 siap. Kebetulan ada Pak Babin Kamtipmas di belakang. Witir 3 kata imam siap gitu. Kan elok pakai Bilal. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Habis salat tarawih 23 rakaat, witir seelok-eloknya 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Mazhab Syafi'i. Kalau tidak dibuat 3 rakaat, 1 salam, indak pakai tasyahud. Mana yang afdal? 2-1. Kenapa 2-1 afdal? Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali, maka lebih utama 2-1. Sesudah sembahyang tarawih, awak pun tadarus, membaca Quran surang, dars. Awak baca surang, awak salah surang, awak sosek surang, masuk neraka surang. Maka selama ikut bacaan awak tak tahu bacaan kita salah, maka awak pun tadarus. Mungkin bacaan nambah salah.